Nah, persoalannya yang saya sudah sering bagikan, bahwa kita tidak bisa menghandle masalah kalau roh yang baru itu tidak didewasakan. Kalau manusia roh kita tidak didewasakan. Jadi saya akan buang waktu. Kalau saya bergereja, saya berjemaah, saya hanya dikasih firman selalu yang membuat saya sukses saja, diberkati saja. Kita butuh itu ya, tapi kita tidak bisa menangani masalah dengan uang. Kita tidak bisa pecahkan persoalan kita dengan posisi, jabatan. Bahkan semakin tinggi jabatan orang, kalau rohnya tidak diperbaharui, kalau dia orang Kristen, kalau rohnya tidak bertumbuh, dia akan semakin kelabakan menghadapi tawaran-tawaran bisnis yang salah. Dia tidak bisa menolak kalau keuntungannya miliaran rupiah dengan harus menghabisi nyawa orang. Karena apa? Karena rohnya tidak bisa berbuat apa-apa, tak berdaya. Orang kalau masih kopral, kok dia setia masuk gereja? Belum tentu waktu dia jadi jenderal. Halo, kalau saudara masih pemulung, kemudian saudara setia, tunggu dulu pada waktu saudara jadi konglomerat. Karena apa? Ujian yang sebenarnya bukan pada kesulitan. Ujian yang sebenarnya adalah pada keberkatan. Haleluya. Ujian yang sebenarnya, sebelum saya lanjut, saya mau menyampaikan ucapan terima kasih dengan cara saya untuk hari Rabu maksudnya. Yang pertama, tolong beritahu lalar-lalar di sekitar sini, jangan hinggap pada baju saya, karena mereka akan terpeleset. Karena baju ini baru. Itu maksudnya. Terima kasih jemaat, haleluya. Dan tolong kasih jemaat kalau sebentar bertemu gembala, lihat dia gembala pakai kaki, jangan gembala salah injak. Karena ini sepatu ini keras, baru keluar dari pabrik maksudnya. Haleluya, terima kasih. Jadi kalau saudara ada mau setor uang tanda tangan, cepat tanda tangan, karena ini pulpen ini masih baru, belum pernah bertanda tangan. Tanda tangan, misalnya saudara mau kasih sesuatu, kurang bertanda tangan. Ada lagi itu lempar dan bawa semua. Itulah cara saya berterima kasih. Haleluya. Jadi semakin orang diberkati secara materi, tanpa ia membangun manusia rohnya. Saudara, sudah saya baca di Facebook banyak orang, aduh, mengeluh. Mengeluh kenapa? Bukankah kamu pelayanan? Ya pelayanan sih pelayanan. Tapi saudara-saudara, pulang-pulang saya kasih tahu bahwa pelayanan tidak membuat kita kuat. Pelayanan tidak membuat kita dewasa. Jadi kalau banyak pelayanan tanpa makan firman, satu saat engkau akan kolaps. Apa itu kolaps itu? Adudu, betul. Palaka, paling tua, kecewa, gulung tikar, pulang kampung. Apalagi yang paling bahaya, kecewa dengan Tuhan dan bunuh diri. Hati-hati saudara-saudara, semakin banyak pelayananmu, semakin banyak sumbanganmu, dan semakin kurang bangun manusia rohmu, maka semakin besar potensi kecewa. Karena engkau akan dieksploitir orang, apalagi kalau engkau punya banyak uang. Engkau akan diperdaya, dimanfaatkan. Kau banyak uang akan didekati oleh banyak orang. Tapi waktu kau pope luar biasa, orang bahkan engkau telepon saudara akan bilang, handphonenya disetting, nomor yang Anda hubungi tidak mengenal Anda, dan tambah kecewa lagi. Haleluya. Cari lagi kerja yang saudara bisa langsung pelayanan, dikasih pelayanan, dan akhirnya saudara tidak bangun hidup saudara lebih kecewa lagi. Kalau pas kecewa saudara, Tuhan datang, bagaimana nasib hidup kita? Itu sebabnya hari ini kita orang mesti kuat. Kuatnya bagaimana? Kuat di dalam Yesus. Tidak ada kekuatan sejati tanpa kita dapatkan kekuatan itu dari Yesus. Dan bagaimana cara itu? Sekarang kita punya Yesus di hati, amin. Yang hidup dalam kita bukan lagi kita, tapi Kristus, roh yang baru.
Dan roh ini butuh makan. Satu saat saudara akan lihat. Saat waktu lalu saudara rasa tidak berdaya. Saudara merasa lemah. Saudara tidak bisa menghandle. Tapi hari-hari ketika saudara punya roh didewasakan, maka saudara bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Saya salut dengan Paulus, saudara. Saya pernah mengajar tentang Paulus bertahun-tahun, dan minta maaf Paulus di sorga. Ciri-ciri Paulus itu pertama, tidak ada yang menarik kesian padanya. Satu, dia agak pendek badannya. Tapi bukan pendek itu salah ya. Kemudian maaf, dia kepalanya botak. Dan kemudian maaf, matanya agak juling. Ibu gembala itu tahu semua ya. Salah-salah, itu suami STH yang menikah. Dan kita malu tapi istri bodoh luar biasa. Hari ini saudara belum tahu dia setahun. Dan kalau kita nak jadi khotbah, silakan tak ada di tempat, karena dia tahu semua yang ada di sini. Luar biasa. Kalau dia masih mau mendengar yang dia so tahu, itu luar biasa. Haleluya. Yang belum tahu saja dia mau mendengar, apalagi bisa tahu. Ya, dari mana kita ya? Paulus tidak pernah kejar apa yang namanya kata orang. Tapi dialah rasul yang menulis 13 kitab. Rasul terakhir 13 kitab. Dan dialah satu-satunya rasul yang menulis, dan kemudian orang-orang yang dia layani bukan orang Yahudi. Melayani Petrus khusus orang Yahudi, Paulus untuk orang-orang non-Yahudi, Yunani dan barbar, Skit dan lain-lain. Dan saya lihat luar biasa. Saya mau tunjukkan kepada saudara betapa kuatnya Paulus, bukan karena dia, tapi karena Yesus di dalam Paulus. Yang pertama, saudara, menurut Filipi pasal 4 ayat 13, mari kita berdiri. Ini baru mau buka ayat. Mari kita berdiri. Filipi 4 ayat 13. Maksudnya ini baru ayat khotbah, tadi belum. Filipi 4 ayat 13. Haleluya. Firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Satu kali lagi, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Seluruh jemaat, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Silakan duduk. Yang ngomong ini adalah Paulus. Segala perkara dapat Paulus tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam istilah Yunani paling tidak ada 4 istilah tenaga, kekuatan, power, kuasa. Yang pertama adalah excuse. Excuse itu artinya bukan excuse. Excuse artinya itu ada tenaga memikul beban. Yang kedua, energes atau energestes. Itu adalah tenaga energi seperti kalau saudara minum energen sereal misalnya. Kemudian yang ketiga ada exousia. Exousia adalah kekuatan kuasa untuk bertindak. Ya, kemudian yang terakhir dunamo atau dunamis, kekuatan yang punya power seperti apa yang ada pada Yesus. Ada pada Roh Kudus, dunamos itu atau dunamis itu. Nah, ayat ini segala perkara dapat, itu excuse, itu kekuatan menanggung beban. Kemudian dapat ditanggung dalam Dia yang beri kekuatan. Kekuatan itu dunamos, dunamis, dunamo. Dari situ ada dinamika dan ada dinamo. Di sini ada apa? Ya, Truk Dyna. Kemudian kekuatan ini itu yang ada dalam Paulus, dan saya berharap kekuatan ini ada dalam saudara dan saya. Ini bukan karena minum hemaviton. Ini bukan karena minum cutting lain. Kalau minum dulu M150, kalau 2 M300. Kalau saudara minum itu dapat kuat. Itu ada klarin atau klorin
itu zat penguat tubuh, tapi itu sementara. Dan kalau diminum oleh para atlet itu dianggap doping. Kalau kekuatan dari Yesus bukan doping, karena kekuatan ini adalah kodrat kita yang sebenarnya. Kita adalah makhluk roh, amen. Dan kekuatan kita ada dalam Yesus. Kekuatan kita dari Yesus. Dan kekuatan ini luar biasa. Paulus yang alami dan kita juga alami bersama Paulus. Yang pertama, saudara-saudara, kekuatan untuk apa? Filipi 4 ayat 4. Saudara mau kuat, katakan amin. Amin. Firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Yes. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Haleluya. Saudara, kekuatan dari Yesus yang diberi di dalam roh kita, yaitu kekuatan atau tenaga untuk menjaga agar kita tetap bersukacita. Amin. Karena banyak alasan, saudara. Saya hari apa itu? Hari apa saya sudah cerita? Saya tabrak orang punya mobil kasihan. Saya bilang ini sudah lama saya tidak pernah tabrak orang. Maksud saya tidak pernah tabrak mobil. Satu kali tabrak, bayarnya 2 ikan. Tidak basa-basi, saya bilang silakan mana nomor rekeningnya saya kirim. Entah mereka pergi bengkel atau tidak, saya punya urusan sudah selesai. Dan saya tidak boleh terganggu sukacita hanya dengan uang. Sukacita kita sebenarnya bukan karena uang. Sukacita kita yang sebenarnya adalah karena Yesus di hati. Yesus di hati. Yesus di hati. Tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati. Yesus di hati. Susah, glory, haleluya.